Ikalnya itu lebih ke gelombang. Harusnya dibikin kerten itu, terus dibikin mulet belakangnya. Harusnya bagus. Tutorial cara membuat comma head dan mulet. Dan yang bisa mendapatkannya adalah Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini gue mau kasih ke lu tutorial cara membuat comma head dan mulet. Jadi di depan gue sudah ada model, dia itu rambutnya ikal, tidak tebal, tidak tipis juga. Ikalnya itu lebih ke gelombang, harusnya dibikin kerten itu, terus dibikin mulet belakangnya, harusnya bagus. Dan yang kedua itu video tutorial full 45-60 menit. Dan yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang yang membeli gunting yang gue pakai di video ini, yaitu gunting dari Kana Scissor. Ini adalah gunting pertama di Indonesia yang menjadikan profesional itu menjadi tolak ukurnya. Ini gunting ini adalah gunting yang desainnya itu hasil diskusi gue dengan brand tersebut, yaitu Kana Scissor. Gunting pertama Kana Scissor ini adalah Gala Series yang diperuntukkan untuk semua potongan rambut. Ukurannya 6 inci dan di bagian handlingnya ada lekukan sedikit supaya kita bisa mempunyai power ketika motong dengan teknik begini. Intinya video tutorial full dengan durasi 60 menit ini hanya akan didapatkan eksklusif untuk 50 orang pertama yang membeli gunting Kana Scissor ini. Sekarang kita langsung sikat. Oke, yang pertama seperti biasa kita pakai lakban dulu. Ini gue kalau bikin konten ada makian ininya, ini dikira lakban. Jadi ini namanya adalah neck tip atau tisu leher. Fungsinya untuk menahan keringat supaya tidak tercampur ketika kita pakai kip. Karena kalau kip kan kita pakai satu, supaya keringat di leher ini tidak nyampur ke yang lain, pakailah neck tip. Lanjut pakai cap. Oke, teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah membasahi rambutnya hingga ke dalam akarnya. Ke dalam akarnya itu apa ya? Ya pokoknya basah semua ya. Kenapa harus basah? Karena step by stepnya supaya lebih gampang itu lebih enak pakai air. Maksudnya lebih enak dalam keadaan basah. Oke, setelah basah lalu kita akan membuat section. Ya, di sini gua akan langsung ngebagi bagian atasnya dan bagian sampingnya. Jadi di sini gua akan ngebuat box section pertama di bagian atas. Box section itu adalah section yang bentuk kotak. Lalu di atasnya ini ke samping sini, set, dibuat lurus kotak. Lalu di bagian kanannya kita buat lagi lurus, set. Jadi dicek dulu ini udah rata apa belum. Lanjut, setelah atasnya sudah masuk box section, kita pisahin bagian samping sama belakangnya, karena gue pengen dia ini kan belakangnya mulet, jadi bagian samping dan belakang itu harus dipisah. Lanjut ke pengerjaan yang pertama. Di sini gue akan mengerjakan di bagian belakangnya dulu. Di belakangnya itu kan akan dibuat mulet. Jadi mulet itu kuncinya adalah dibuat layer atau triangular. Layer itu kotak di bagian belakangnya. Kalau triangular, bagian bawahnya itu lebih panjang. Ya, jadi kalau layer square itu di sini akan lurus begini. Nah, kalau triangular itu akan begini. Jadi bagian belakangnya itu lebih panjang. Nah, mulet itu bisa di antara kedua itu untuk pemotongannya, tekniknya. Nah, yang akan gue buat di sini adalah square layer, jadi kotak lurus begini.
kita langsung gas. Oke, yang pertama kita bagi 3 dulu untuk ngambil patokan bagian tengahnya. Ambil sekitar 1 jari. Nah, ini akan menjadi patokan untuk nanti ke bagian samping. Ingat ya, yang paling penting di sini adalah detail ya, presisi. Jangan males untuk memisahkan. Pisahin lagi, ambil lagi yang belum kepotong, lalu ikutin patokannya lagi. Bagian belakang yang sebelah kanan sudah jadi, bagian sini belum. Kita lihat bedanya, yang ini lebih kempes, yang ini masih ngembang. Oke, bagian belakangnya sudah kebentuk pola pertama, kita cek dulu sekarang. Ceknya itu pakai horizontal. Oke, bagian belakang sudah selesai, kita lanjut bagian samping. Jadi untuk bagian samping kita tadi akan ngebuat dibikin taper ya, jadi lebih tipis ya. Bagian sampingnya itu nggak nyambung ke bagian belakang, kemungkinan nyambungnya tuh dikit banget gitu, karena pengennya agak beda jauh. Jadi muletnya itu samping sininya taper tipis, bagian belakang panjang. Nah, kita mulai pakai pola yang pertama, square layer juga, tapi pakai gunting dulu. Langsung kita potong agak tipis. Agak tipis itu jari gue mentok di sini ya, kena kulitnya, karena nanti akan pakai mesin. Pengambilannya tetap sama, 1 jari. Jadi jangan males untuk berproses kayak gini, karena ini hasilnya akan lebih presisi dan lebih detail. Tumbuhnya juga nanti akan bagus. Daripada pengennya cepat langsung hajar, banyak rambut yang kelewat, kerjanya jadi 2 kali. Ya, jadi secara kasat mata nih, pola pertama mulet itu sudah kebentuk. Bagian belakang lebih panjang, bawahnya tuh ini kempes, terus ini juga kempes. Sisanya ini mau diapain? Mau dibikin tipis lagi apa enggak? Karena ini akan dibikin taper, keringin, baru habis itu nanti kita pakai mesin. Sekarang gua akan ngerjain bagian kanannya dulu. Lanjut, sekarang gue akan ngeringin dulu di bagian samping dan belakangnya. Oke, lanjut. Di sini gue akan pakai mesin clipper dari Wahl Super Taper, clipper andalan gue yang bisa untuk semua potongan. Dan di sini gue akan pakai nomor 2 untuk pola pertamanya. Oke teman-teman, jadi bagian sampingnya sudah selesai. Nomor 2 aja cukup, tidak ada gradasi yang gimana-gimana. Lalu lanjut finishing di bagian belakang. Nah, untuk guntingnya di sini gue pakai thinning scissor dari Kana. Di sini gue akan langsung pakai teknik begini dia, di point cut tapi pakai thinning scissor. Oke, bagian samping, bagian belakang sudah selesai. Kita lanjut ke bagian atas. Bagian atas ini kita akan buat belah tengah. Yang pertama, seperti biasa, basahin dulu. Untuk di bagian atas, depan, kita ambil patokannya itu dari depannya dulu. Poninya mau semana? Caranya ngambil patokan bagian depan adalah dengan kita pisahin bagian frontalnya sini, set. Karena ini ke arah curtain, berarti bagian depan itu posisi cutting line-nya itu akan lurus begini nih. Kita langsung ambil bagian tengahnya. Nah, potongnya itu gue akan bikin sehidung sini nih, dibikin lurus, hajar.
Udah selesai dapat bagian depan, lalu kita ambil satu jari ke belakang bagian tengahnya. Nah, ini bikin guideline di bagian atasnya, patokannya yang bagian poni tadi. Nah, ini dia bagian depannya yang terpanjang, ambil langsung hajar. Lanjut, nanti akan kita coba sambungin langsung ke yang belakang tadi udah dipotong. Tuh, jadi dari sini tuh nyambung, cuman nyambungnya dia lebih ke, kalau polanya tuh agak triangular gitu loh. Ya, setelah dapat patokan atasnya, di sini gua akan bagi dua untuk menyambungkan cutting length bagian samping ke belakang. Nih, patokannya poni yang tadi, terus belakangnya ini. Nah, ini akan gua sambungkan bagian sampingnya. Cutting length bagian samping, ini patokannya bagian depan, dan ini patokannya bagian belakang. Jadi di bagian sini akan disambungkan ke bagian belakang. Enaknya gunting ini dibuat point cut kayak gini nih, powernya tetap gede karena di sininya ada lengkungan. Tadi kan bagian depan sini udah ketemu nih guideline, bagian sampingnya udah ketemu, tinggal sambungin bagian atas sini dan bagian samping sini. Habis itu selesai. Dikit aja dan langsung point cut supaya langsung jadi hasilnya. Lanjut, oke, setelah kering di sini gue akan buat tekstur atasnya menggunakan teknik deep point cut. Segini, hampir 50%-nya, 40-50%-nya. Terus potong lurus. Oke, teman-teman, jadi cukurannya udah selesai. Ini masih tanpa produk, gua hanya pakai hair dryer tadi. Jadi, potongan yang bagus tanpa produk pun harusnya sudah bagus. Nih. Tuh, jadi gua tanpa produk pun tata langsung jadi. Potongan curtain ini karena dasarnya di belah tengah, jadi bisa kiri, kanan, mau tengah, mau apa namanya, geser semua ke samping gitu-gitu bisa. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih begini hasilnya. Ini adalah potongan yang di atasnya itu belah tengah dan bagian belakangnya itu dibuat mulet. Untuk stylingnya, gue itu pakai curtain untuk di atasnya dan bagian belakangnya ya mulet. Jadi untuk styling itu yang dilihat sebenarnya bagian atas, mau curtain atau koma, tinggal disesuaikan aja kebutuhannya mau kemana. Dan sekali lagi, alat yang gue pakai tadi itu gue lebih ke gunting, semuanya tuh lebih banyak gunting. Clipper terus trimmer itu hanya sedikit aja. Jadi buat kalian yang pengen beli guntingnya, linknya gue taruh di deskripsinya. Harganya nggak sampai jutaan, ini terjangkau. Cuman gue nggak janji ini stoknya akan banyak, karena stoknya itu di bawah 200. Yang mau beli silahkan klik aja link di deskripsi. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa di sini.